Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam perayaan Natal, tentu di dalam hidup kita rindu supaya perayaan Natal itu mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kadangkala di dalam kita merayakan Natal, kita mendapatkan yang sebaliknya. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan yang sebaliknya yang kita dapatkan. Tapi hari ini kita mau memfokuskan bagaimana supaya perayaan Natal itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan dengan memiliki tujuan di dalam merayakan Natal. Apa yang menjadi tujuan kita merayakan Natal? Hari ini saya akan mengajak kita melihat tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yang kita bisa jadi gambaran untuk menjadi tujuan kita merayakan Natal. Yang pertama, tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-38. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dan yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Inilah yang menjadi tujuan pertama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yaitu yang pertama kita dapatkan, tujuan utamanya adalah memberitakan Injil dan bersaksi tentang kebenaran, supaya orang dibawa kepada kehidupan yang benar, supaya orang boleh mendengarkan Injil, supaya mereka boleh percaya kepada Dia dan memperoleh keselamatan yang kekal. Inilah yang menjadi tujuan pertama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan biarlah ini juga menjadi tujuan kita merayakan Natal. Ada fokus tujuan, yaitu pemberitaan Natal, pemberitaan firman menjadi fokus di dalam kita merayakan Natal. Biar yang lain-lain itu menjadi aksesoris untuk mendukung supaya perayaan Natal itu mempermuliakan namanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada masa yang cukup lama, saya pernah ditawarkan oleh orang untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam perayaan Natal umum. Dan saya bukan menolak, tetapi saya merasa tidak cocok kalau saya yang menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya masih ada gembala sidang, pendeta senior yang tidak boleh saya langkahi. Yang secara etika gereja dan secara struktur gereja saya harus bertanggung jawab kepada dia. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada panitia Natal bahwa saya mau menyampaikan firman Tuhan jikalau gembala sidang yang memerintahkan saya menyampaikan firman Tuhan. Dan besoknya saya dipanggil oleh gembala sidang. Dia mengatakan bahwa dia menyuruh saya menyampaikan firman Tuhan di dalam perayaan Natal umum nanti. Dan kemudian dia menyatakan kenapa dia sampai menolak untuk memberitakan berita Natal di dalam perayaan Natal umum ini. Dia mengatakan dia ingin mendidik jemaatnya, khususnya panitia Natal. Karena di dalam kesempatan kali ini, dia hanya diberikan kesempatan 5 menit untuk memberitakan firman Tuhan dengan alasan banyak acara. Dan dia menolak supaya mereka belajar bahwa berita Natal itu penting, bahwa berita firman Tuhan itu tidak boleh diremehkan sedemikian rupa. Dan memang setelah waktu mereka merayakan Natal, memang acaranya menarik, cukup bagus. Tetapi saya juga harus mengatakan bahwa perayaan Natal itu dibuat
Tidak ubahnya seperti perayaan 17 Agustusan. Kalau itu 17 Agustusan jelas apa tujuannya. Tetapi ini perayaan Natal dibuat seperti acara 17 Agustus. Memang menarik, memang banyak orang senang, tetapi tidak ada nilai rohani. Tidak ada berkat yang harus didapatkan di dalam berkat Natal itu sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana kita diajak kembali di dalam perayaan Natal, biar kita mempunyai satu tujuan. Yang pertama adalah pemberitaan Natal, pemberitaan firman Tuhan itu harus dipentingkan di dalam perayaan Natal. Dan yang kedua, tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini apa? Yang kedua adalah untuk menjadi teladan. Untuk menjadi teladan, kita menyaksikan apa yang Dia lakukan dan Dia ajarkan supaya kita melakukannya dalam hidup kita. Saya ambil contoh, misalnya di dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan katakan, "Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita meneladani Dia dan mau memikul kuk yang Dia pasang. Artinya kita mau dibimbing, kita mau belajar taat kepada Dia sebagai Tuhan dan belajar dari Dia yang adalah lemah lembut, mempunyai kelembutan hati dan kerendahan hati yang kita perlu belajar. Dan suatu ketika di akhir, di malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan memberikan teladan kepada murid-murid. Dia membasuh kaki murid-murid. Dia mengatakan, aku ini guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, biar ini menjadi teladan bagimu untuk engkau lakukan. Apa tujuan Tuhan membasuh kaki murid-murid? Di sini Tuhan tidak sedang mengajak murid-murid atau kita melanggengkan pembasuhan kaki. Karena pembasuhan kaki itu adalah sebuah tradisi. Tapi ada satu hal yang penting yang Tuhan mau ajarkan melalui tradisi pembasuhan kaki ini, di mana Dia membasuh kaki murid-murid, adalah bagaimana dengan kerendahan hati kalian saling melayani. Aku sebagai guru, aku sebagai Tuhanmu mau melayani engkau. Oleh sebab itu, engkau sebagai muridku pun, engkau haruslah juga meneladani aku, melayani sesamamu, dan kalian hendaklah saling melayani. Itulah yang Tuhan ingin ajarkan. Dia datang ke dalam dunia ini, ada banyak teladan yang Dia ajarkan untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Biarlah ini juga menjadi satu bagian bagi kita tak kala kita merayakan Natal, menjadi satu momen bagi kita meneladani Kristus. Bagaimana kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah praktekkan, supaya ini menjadi kesaksian, supaya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita melayani orang banyak, bagaimana kita bersaksi tentang Dia, menjadi satu kesaksian yang indah, di mana nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Inilah tujuan kita merayakan Natal, bagian yang kedua, yang merupakan teladan yang Tuhan berikan pada kita. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini? Inilah tujuan yang utama yang kita baca tadi dalam Matius pasal yang pertama ayat 21, di mana Dia datang untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Inilah tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan segala kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan segala kekotoran, kejahatan, serta dosa yang begitu banyak. Dia rela datang. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, supaya kita boleh ditebus dari dosa dan kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Inilah tujuan utama Tuhan dan Yesus datang ke dalam dunia ini. Biarlah itu menjadi bagian kita yang utama di dalam kita merayakan Natal. Ada berita Natal, ada berita keselamatan melalui Yesus Kristus yang kita beritakan di dalam perayaan Natal.
Natal bicara tentang kelahiran Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kita merayakan Natal, biarlah Dia yang ditinggikan, Dia yang kita muliakan dalam hidup kita. Menjadi sangat indah bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam perayaan Natal. Dengan melihat tujuan-tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini, yang kita arahkan bagaimana menjadi tujuan kita menjadi merayakan Natal, maka perayaan Natal itu menjadi satu perayaan yang indah, dan yang lainnya itu menjadi bagian-bagian aksesoris kita dalam merayakan Natal, sehingga Natal itu menjadi semakin semarak dan mempermuliakan nama Tuhan. Ada satu tujuan yang utama bagaimana kita merayakan Natal adalah supaya Dia ditinggikan, supaya Dia dipermuliakan, karena ini adalah hari kelahirannya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang.